Dari Jalan M Haji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, berjumpa dalam program Bicara Jogja, di mana di sini kita hari ini akan membahas tentang salah satunya adalah strategi optimalisasi penerimaan pajak di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu ada Cortex System. Nah, mungkin Star Lovers juga pernah mendengar ya, gitu, dan tahu informasi ini dari berita-berita yang sudah kita baca. Nah, kita akan bahas ini secara lebih mendalam tentang Cortex System itu seperti apa itu. Nah, kita akan bahas bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY, Ibu Dr. Ada Erna Sulistiawati MT. Selamat siang Ibu Erna. Selamat siang Mbak. Selamat siang juga Star Lovers. Oke, kita ajak juga Star Lovers ya Ibu Erna ya untuk bergabung dalam Bicara Jogja kita di siang hari ini. Silahkan yang punya pertanyaan, yang mungkin juga ingin menanggapi nanti di nomor WA kita di 0818621013 atau di akun Instagram kami @starjogjafm. Ya, Star Lovers, kita tahu bahwa pajak ini adalah penerimaan pendapatan negara yang paling besar begitu ya Bu Erna. Betul, ya. betul. Gitu, karena kurang lebihnya ada sekitar 82% ya Bu 82-83%. Nah, 82-83% sumber penerimaan negara ini dari sektor perpajakan. Betul. Begitu, dan ini jelas sekali menggambarkan bahwa peran pajak ini sangat penting ya Bu ya untuk negara. Betul. Nah, ini langsung aja kita tanya yang di Yogyakarta Bu ya Bu ya. Siap. Oke, potensi pajak di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini seperti apa Bu Erna? Kita bicara mungkin dari target dulu kali ya Mbak ya. Jadi kalau target untuk kanwil kami itu ada di daerah istimewa Yogyakarta. Terdapat 5 kantor pelayanan pajak gitu ya. Nah, untuk 5 kantor pelayanan pajak itu target kami itu sebesar 7 triliun lebih, 721 seperti itu. Nah, target itu sebetulnya ditambahkan pada awal tahun kita masih sekitar 6,5 itu. Tapi dinamika perekonomian negara kita untuk komoditas pada tahun ini kan tidak begitu bagus, apalagi di semester awal, semester 1. Nah, ada perubahan target gitu ceritanya. Jadi dari 6,5 menjadi sekarang 7,21. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini kami sudah mencapai kurang lebih 80% gitu ya. 80% ini merupakan pajak pusat gitu. Jadi mungkin kepada Star Lover juga perlu kita sampaikan gitu bahwa pajak itu memang ada 2. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Nah, kalau pajak pusat itu kami memang yang mengelola dari secara hierarki itu dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah saya dan ada teman-teman saya di kantor pelayanan pajak begitu. Nah, kalau pajak daerah itu dikelola oleh pemerintah, bisa daerah tingkat 1 atau provinsi atau tingkat 2. Nah, seperti itu. Dan kita tidak ada yang redundant atau yang pajak di pungutan berganda gitu ya. Jadi kalau yang di kami udah jelas banget pajak penghasilan, PPN gitu, terus biaya materai, sedikit PBB sebetulnya ada di sini gitu ya. Nah, kalau pajak daerah PBB sektor P5, mohon maaf. PBB sektor P5 itu perkebunan, perhutanan, pertanian, perikanan. Nah, itu kami yang mengelola. Tetapi kalau daerah ada PBB juga. Nah, ini yang sering ditanyakan ke kami itu. Pak, tapi PBB yang dikelola oleh teman-teman di daerah adalah PBB perkotaan dan pedesaan. Gitu. Kalau masalah perkotaan pedesaan, PBB-nya nanyanya di pemerintah daerah. Termasuk ini kendaraan bermotor, itu kita juga sering ditanya, samsat gitu ya. Ini gimana? Itu domainnya ada di teman-teman pemerintah daerah, termasuk retribusi, iklan gitu ya semacam. Terus PP 10, PP 1 ya, PP 1 yang kalau kita makan di restoran ada tulisannya tax itu juga bukan masuk di kita, tapi di daerah sebagai bagian dari PAD teman-teman di pemerintah daerah. Gitu. Oke, jadi memang harus dijelaskan ya Bu ya supaya tahu sektor pajaknya apa aja di DIY begitu ya. Jadi biar nggak tumpang tindih juga. Informasinya nggak miss gitu ya. Dan insya Allah juga tidak tumpang tindih pemajakannya aja. Amin. Amin. Ini harapan kita bersama ya Bu. Iya sama. Saya pikir juga pemerintah tidak akan memberikan pajak berganda lah insya Allah ya. Kelihatannya kadang-kadang, tetapi sebetulnya tidak berganda. Janganlah ya Bu. Jangan. Kayak gini, mungkin contoh soal ini sering ditanya juga. Kalau kita jual beli tanah gitu ya, tanah dan bangunan,
itu kan sebetulnya ada PBB, BPHTB yang dibayarkan di daerah, dan ada juga final pajak kita gitu, 4 ayat 2 gitu. Nah itu itu kayaknya kan ada 2 pajak nih, padahal satunya untuk penjual, satunya untuk pembeli gitu. Jadi nggak ada, insya Allah. Pernah ditanyakan soalnya, sering. Okay. Sering ya Bu ya. Jadi emang ini jadi ingatan terus ya Bu ya. Iya, mumpung ya bisa ngobrol sama Star Lovers nih. Iya, oke. Kemudian yang dilakukan ini Ibu Erna untuk Siap. optimalisasi penerimaan pajak di DIY sendiri apa nih? Oke, matur nuwun. Jadi sebenarnya pekerjaan ini perlu saya sampaikan dahulu ya, bahwa pajak itu self assessment. Artinya apa? Para masyarakat atau wajib pajak dalam hal ini mulai dari daftar, bayar, setor, lapor itu secara mandiri. Tidak ada peran dari kami gitu. Nah, orang pajak akan bekerja setelah teman-teman wajib pajak lapor gitu ya. Lapor, bayar, setor. Kan ini pasti ada dinamikanya kan nyambung. Misalkan Mbak Widya aja. Mbak Widya mungkin punya perusahaan, kan pasti beli ada bahan baku, ada bahan baku yang dibeli, kan pasti ada lawan transaksi. Nah biasanya kita bekerjanya begitu, nanti kita lihat, oh Mbak Widya lapor kok beli ya enggak, kita klarifikasi. Itulah orang pajak bekerja. Jadi biasanya ya mohon maaf nih kepada mungkin masyarakat atau wajib pajak, kadangkala kalau ada selisih kita kan akan menyurati gitu, ayo dong diklarifikasi. Nah gitu, itu tugas kita seperti itu. Nah, apa saja yang sudah dilakukan? Tentunya kami ini kan di mana Jogja ini kan ada sekitar 700 orang sebetulnya ya, dengan Kanwil sampai KPP. Nah, itu punya tusi masing-masing. Nah, untuk yang di garda depan, dalam hal ini kami core business kami adalah penerimaan. Nah, itu ada namanya akun representatif. Akun representatif ini akan membantu para wajib pajak. Setiap wajib pajak itu pasti punya akun representatif gitu. Nah itu bisa ditanyakan Mbak. Nah apa yang kita lakukan ya, bagaimana wajib pajak patuh pajak, sebenarnya kan gitu ya. Nah apabila ada selisih ya kita sampaikan. Nah kami juga melaksanakan ekstensifikasi. Kalau itu kan namanya intens ya, kurang bayar, kemarin bayar sekarang nggak bayar, itu kan namanya intens. Artinya wajib pajak sudah sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan pembayarannya kurang, kan seperti itu. Tapi kita juga melaksanakan extend, perluasan tax base gitu. Nah caranya gimana ya? Yang harusnya dipajaki ya harus dipajaki, kan begitu. Nah itu adalah perluasan. Jadi selama ini ada juga yang harusnya udah dipajakin ternyata belum jadi wajib pajak. Nah itu tugas kami juga, demi keadilan. Itu kan sepertinya betul. Masa yang sana bayar ini nggak bayar? Kalau memang nggak bayar nggak apa-apa juga. Ada yang nggak perlu bayar. Misalkan UMKM yang penghasilannya di bawah 500 juta itu nggak wajib bayar pajak gitu kan, dikecualikan. Ada juga pegawai atau pegawai lah ya, itu penghasilannya di bawah PTKP kita, itu juga dikecualikan dari pajak. Tapi kalau memang sudah harus menjadi wajib pajak ya harus jadi wajib pajak. Itu tugas kami yang utama. Itu mulai dari pengawasan sampai ada pemeriksaan juga. Kita sampai ke penyidikan, itu penagihan itu ada. Ada juga pekerjaan yang sifatnya edukasi. Itu kita juga punya penyuluh gitu, yang artinya tugasnya menyuluh gitu. Karena bagi kami kepatuhan, kepedulian akan pajak itu perlu. Kenapa perlu? Karena sebetulnya untuk para wajib pajak itu sendiri atau masyarakat gitu loh. Kalau kena sanksi itu kan yang kena wajib pajak. Kami sebetulnya orang pajak nggak pengen juga nyangsi-nyangsi. Tetapi kan kenyataannya ketidakpahaman, ketidakpatuhan, dan akhirnya tidak bayar, padahal harusnya itu kan ada konsekuensi sanksi seperti itu. Jadi kita banyak kegiatan yang kami lakukan. Pertama untuk terkait dengan kinerja penerimaan kami yang memang harus kita capai. Kedua jaga bagian membangun gitu ya, trust, kepedulian, kepatuhan wajib pajak kepada kita gitu. Karena kalau enggak Mbak, negara ini sebagian besar tadi saya sampaikan 82 sampai 83% penerimaan negara yang akhirnya nanti dipakai untuk belanja negara, insentif gitu ya, itu ya dari pajak. Kalau kita nggak tercapai
ya otomatis ini juga nggak akan bisa dilaksanakan toh gitu. Jadi ini pemahamannya seperti itu yang sedang ya kita harapkan semakin ke sana wajib pajaknya atau masyarakat secara umum bisa memahami gitu sih. Sebenarnya dari kita untuk kita ya. Ya, pastinya. Gitu ya. Lebih singkatnya mungkin. Betul, dari kita untuk kita oleh kita. Memahami ini. Dari kita untuk kita oleh kita. Nah, itu semuanya dari kita pokoknya. Iya. Yang menikmati kan masyarakat. Betul. Jadi fasilitas-fasilitas umum yang kita nikmatin itu berupa insentif, itu ya. Insentif juga. Oke, ini jangan beli sampai lupa. Bahan bakar. Ya, walaupun sekarang sudah ya keadilannya kan begitu. Beberapa tidak mendapatkan insentif kan, tetapi ada yang ada gitu. Oke. Yes, jadi ada kinerja pembangun kepatuhan juga trust gitu ya kepada wajib pajak itu yang sudah dilakukan gitu ya oleh teman-teman yang terus-menerus kita DJP. lakukan. Oke. Kemudian ada Cortex System. Nah, kita sudah masuk ke sini nih bahasannya Bu ya. Ini yang sudah digadang-gadang ini ya mulai Juli 2024. Kemudian ada perubahan ke awal Januari 2025 begitu ya. Launchingnya ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, ini seperti apa sebenarnya Cortex System? Oke, siap. Ini terima kasih juga ditanyain ini karena yang lagi happening nih sekarang gitu ya. di pajak. Jadi mungkin kepada Star Lover juga nih ya, bahwa mulai tanggal 1 Januari 2025 kita akan menggunakan sistem informasi yang baru. Namanya Cortex ya. Apa itu? Binatang apa itu gitu ya? Barang apa itu Cortex? Barang apa ini gitu ya. Cortex itu adalah sistem kami yang terintegrasi. Jadi sebelumnya kita tuh sudah pakai sistem semua, tetapi kayak lapor ada sistem sendiri, bayar pakai sistem sendiri gitu ya. Terus daftar ada sistem sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang itu jadiin satu rumah dengan berbagai penyempurnaan gitu ya. Yang harapannya itu memudahkan wajib pajak. Makanya kita itu ada itunya loh, ikonnya itu mantap. Mantap itu kalau nggak salah tuh mudah, handal, terintegrasi, akurat. Nah, dan satu terakhir pasti. Nah, pasti. Jadi Cortex itu adalah suatu sistem sebenarnya. Sistem yang penyempurnaan dari sistem-sistem yang tadi yang terintegrasi dalam satu rumah besar. Di dalam satu rumah besar itu wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi kalau misalkan mau daftar, udah di rumah itu juga. Mau lapor, ya di rumah itu juga gitu. Mau bayar, pakai itu juga gitu. Jadi namanya Cortex. Nah, Cortex itu kalau kita andaikan itu rumah gitu ya, itu ada kamar-kamarnya gitu. Nah, kamar ini ada kamar untuk kami sebagai Fiskus, ada kamar untuk wajib pajak. Kita tuh punya 21 probis, Mbak. Nah, itu kamar-kamar kita tuh yang. Tapi dari 21 probis itu ada 5 probis yang masuknya di kamarnya wajib pajak. Gitu. Artinya wajib pajak juga ada bisa melakukan interaksi langsung gitu ya dengan Cortex yang kita sebut namanya TAM, Taxpayer Account Management. Nah, di Taxpayer Account Management itu dengan akses yang akan diberikan, pertama masuk pakai NIK ya. Nanti kan sekarang ini juga penting nih. Jadi NIK dan NPWP harus padan dulu nih. Sekarang tahun ini sebetulnya bulan Juli ya kalau nggak salah, bulan Juli kemarin sudah dipublish bahwa NIK sudah boleh digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Tetapi masih diperbolehkan menggunakan NPWP. Jadi dua-duanya lah masa transisi gitu kan, setengah tahun. Tapi nanti mulai 1 Januari udah nggak bisa lagi dipakai tuh NPWP. Menggunakannya NIK. Artinya apa? Bagi wajib pajak yang belum padan, belum nyambung gitu ya antara NPWP dengan NIK-nya, nah dimohon untuk segera dilakukan. Dan itu gampang banget, dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Jadi monggo pakai djp.go.id. Itu sudah bisa masuk sendiri gitu teman-teman. Nanti kalau memang ragu-ragu bisa datang ke kantor pelayanan pajak atau nanya ke call center kami, Kring Pajak 1.500-200. Jadi banyak cara lah yang bisa dilakukan. Bingung lagi, buka Instagram kami. Gitu. Instagram pajak juga jarang dilihat sih ya. Nah, itu di situ banyak itu info-info yang bisa dimengerti oleh teman-teman para wajib pajak dan masyarakat gitu. Nah,
Kembali lagi kepada Cortex. Nah, Cortex itu sebetulnya teknologi informasi kami yang terbaru, yang terintegrasi tadi, dan yang penting bahwa ada 5 probis yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh para wajib pajak yang namanya tadi TAM, Taxpayer Account Management. Nah, caranya gimana? Jadi nanti yang penting kan ada jaringan ya, ada jaringan, ada internetnya lah kan gitu. Nah, itu nanti bisa masuk di dalam Cortex, nanti ada diberikan akses gitu ya, buat sendiri sih. Kayak kalau kita apa sih Mbak, kalau Instagram, ya, terus kayak ini perbankan itu kalau pajak bank online kayak gitu yang dalam genggaman itu hampir mirip lah. Nanti masuk, setelah masuk di dalamnya itu sudah akan terlihat dashboardnya itu. Kalau mau bayar gimana, kalau mau lapor gimana, kalau mau setor gimana, kalau kepingin informasi, misalkan nih ada satu file istilahnya itu ya, satu bukan file ya pokoknya itulah ya, satu pintu yang bisa diminta. Aku tuh nggak ngerti nih masalah PPN gitu ya, ikut dong, ada nggak dicari di situ kelas pajak, atau meminta dibikinkan kelas pajak untuk tema itu, sampai segitunya kita buat. Oke. Jadi ada banyak fitur-fitur di situ. Fitur ya, saya bilang fitur-fitur itu. Nah, fitur-fitur itu bisa dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Nah, yang menarik juga nanti ada namanya deposit, gitu ya. Jadi ya kayak perbankan juga ya. Kayak perbankan ya. Jadi ada deposit. Deposit itu untuk apa? Khawatirnya wajib pajak itu kan harus bayar ya, ada masaknya. Kadang-kala lupa tuh. Kalau udah lupa kan kena sanksi. Nah, kalau udah punya deposit nggak kena sanksi, gitu. Ada lagi nanti buku besarnya. Ya, bagaimana sisi dari kayak debit kredit lah, kali ini kita sederhanakan ya, diasosiasikan. Jadi nanti kewajibannya mana aja nih, yang sudah dibayar mana aja nih. Jadi insya Allah sangat memudahkan para wajib pajak, gitu ya. Khususnya kalau kita yang pegawai mungkin sudah dipotong ya, tapi kita bisa lihat juga nanti potongannya udah bener apa enggak, gitu ya. Kan bisa jadi motongnya juga salah kan, perusahaan beberapa juga kadang ada yang salah gitu. Itu jadi kita secara pribadi bisa melihat hak dan kewajiban kita seperti apa ke depan. Insya Allah seperti itu dengan jauh lebih mudah. Karena pulang kantor jam 10 malam nggak bisa tidur, lihat pajakku gimana. Itu bisa banget sekarang. Nggak perlu datang ke kantor pajak gitu loh. Jadi insya Allah dimudahkan, insya Allah. Jadi mikirannya pajak gitu ya, nggak bisa tidur nih karena nggak tahu nih pajakku bener atau enggak gitu. Pajakku bener daripada kena sanksi, ayo kan gitu ya. Banyak yang bertanya nih Bu, kenapa akhirnya muncul Cortex ini? Selain memang artinya nanti akan memudahkan wajib pajak ya Bu ya, nggak cuma wajib pajak tapi juga teman-teman dari pajak sendiri ya, orang pajak. Gitu. Sebenarnya apa yang mendasari akhirnya lahirlah si Cortex ini? Oke, jadi sebenarnya sejak tahun 2004 ya, kita itu sudah melakukan transformasi birokrasi itu sudah berkali-kali. Kalau nggak salah ini transformasi birokrasi yang ketiga atau keempat nih, ketiga kalau nggak salah. Jadi ini dalam rangka penyempurnaan saja. Kami itu penyempurnaan bukan hanya di sistem, di di institusinya, di SDM-nya, di peraturannya, di tusinya. Jadi yang mendasari ya keinginan kami bahwa memberikan kemudahan kepada wajib pajak gitu ya, memudahkan bagi kami juga untuk melakukan pengawasan gitu kan. Itu memang sudah konsepnya sudah dari dulu dalam rangka transformasi birokrasi gitu. Oke, jadi memang sebenarnya sudah sejak lama ini digaungkan gitu ya Bu ya. Bukan digaungkan, tapi ini tahapan-tahapannya. Iya, dulu peraturan melalui proses yang panjang. Iya, gitu. Kan kita nggak ujuk-ujuk langsung Cortex nih. Betul. Udah banyak teknologi informasi yang kita ciptakan, udah banyak banget juga. Nah, ini maju lagi menjadi Cortex yang terintegrasi gitu. Ya, tujuan utamanya bagaimana kita bisa memudahkan masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oke, gitu. Siap. Jadi memang sudah direncanakan sudah sejak lama. Ya. Sehingga akhirnya kita nanti akan di-launching di 1 Januari 2025 insya Allah ya. Oke. Kita sedang persiapan masif. Ini masih banget kita. Salah satu dengan Mbak Widya hari ini. Sebenarnya kami sudah mengadakan edukasi itu berkali-kali juga. Ini sekarang hari ini pun di kantor ada, besok di kantor ada. Dengan berbagai lini masyarakat, pemerintahan, wajib pajak. Kita juga sedang menjangkau
prominent priority ya, WP priority di perbankan. Pokoknya insya Allah kita secara masif ingin menyampaikan kepada masyarakat ini loh ada Cortex gitu ya, yang bisa memberikan manfaat gitu ya kepada para wajib pajak atau masyarakat yang nantinya akan menjadi wajib pajak. Oke, siap. Kita jeda dulu Bu Erna ya. Siap. Sampai ke kemudahan ini ya, kemudian yang ditawarkan oleh sistem baru ini yang bernama Cortex ini ya, Starlovers ya. Silahkan yang juga mungkin masih bingung gitu ya, nanti boleh bertanya langsung ke Bu Erna. Ya, siap. Terima kasih. Bu Erna di sini ya. Terima kasih. Setelah lagu yang berikut ini nanti akan kembali lagi. Starlovers masih di Bicara Jogja. Kita bersama dengan Ibu Erna Sulistiawati, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Starlovers ya. Yang dimana tema kita saat ini adalah mengenal Cortex System lebih dalam lagi. Nah, tadi sudah disampaikan ada banyak kemudahan-kemudahan ketika kita nantinya akan menggunakan sistem ini gitu ya. Dan sudah banyak yang menanggapi Ibu terkait Cortex ini ya. Ya karena sekarang karena satu ya Bu ya, semuanya menggunakan NIK sekarang ya Bu. Ya, betul. Dan ini yang ditanyakan adalah lagi-lagi tentang keamanan. Sama seperti dari @Reno Raditya Nugraha nih. Nah, ini disorot juga soal keamanan data Ibu. Bagaimana dengan Cortex? Apakah ini nanti akan aman? Bagaimana nih tanggapannya? Oke. Terima kasih banget ini yang bertanya ya, karena ini memang sangat penting terkait dengan keamanan data nih. Jadi tentunya yang kita pikirkan pertama adalah keamanan data. Kenapa? Karena pembocoran data itu kita juga kena pidana. Orang pajak pun kena pidana gitu ya. Jadi otomatis keamanan data adalah prioritas kita yang pertama. Nah, dengan Cortex ini, insya Allah, karena kita punya sistem tersendiri yang kita olah sendiri, kita awasi sendiri, gitu ya. Insya Allah sih, insya Allah akan terjamin keamanannya, karena di dalam Cortex itu terdapat nama-nama wajib pajak kan, termasuk dengan hak dan kewajibannya tadi gitu. Nah, ini kalau keluar, sangat luar biasa nih dampaknya gitu. Jadi insya Allah kami selalu menjaga security itu tadi, keamanan data itu sepanjang sekarang pun sudah kita jaga, dan insya Allah nanti dengan Cortex lebih terjaga lagi insya Allah. Karena udah terintegrasi, kita udah satu sistem yang diawasi kan nggak tambah banyak kan, tapi satu itu bagaimana seperti. Dan kita sendiri di dalam Direktorat Jenderal Pajak ada direktorat ya, bagian dari Direktorat Jenderal Pajak yang menangani. Jadi ada TIK namanya. Di situ direktorat yang menjaga benar bagaimana data-data kita itu aman seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir sistemnya gitu juga ya. Ya nggak perlu khawatir, sudah terjaga, bahkan bisa dijamin gitu ya Bu ya. Insya Allah dijamin gitu akan terjaga gitu. Oke, kemudian juga yang menarik adalah ini ada pertanyaan nih, monggo ditanggapi ya Bu Erna ya. Siap. Apakah DJP DIY ini juga ditarget untuk setoran pajak ke pusat? Nah ini Bu, ini bagaimana ini tanggapannya? Kemudian bagaimana cara mengejar targetnya ini? Seperti apa ini Bu? Gitu. Oke. Jadi satu hal nih Mas, terima kasih lagi pertanyaannya ya, sudah disampaikan. Satu hal yang perlu diketahui bahwa pajak yang kita kelola adalah pajak pusat, gitu ya, bukan pajak daerah. Apakah ada setoran di pusat? Tentunya untuk pusat, karena yang kelola adalah pusat. Jadi pajak yang kita kelola adalah pajak pusat. Pasti juga untuk negara, artinya nanti dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, nanti pemanfaatannya nanti kepada direktorat atau kementerian yang lain gitu. Pasti disetorkannya ke pajak, dan orang pajak tidak pernah langsung menerima uang. Jadi ini juga menjadi informasi juga nih kepada Starlovers gitu ya, bahwa kalau bayar pajak itu harus di bank gitu ya, bukan atau menggunakan ini sudah bisa juga sebetulnya, tetapi tidak kepada orang pajak gitu ya. Gitu. Jadi itu apa tadi yang ditanyain lagi? Ini cara mengejar targetnya. Cara mengejar apakah dapat target? Iyalah, pasti tentunya. Jadi kami dalam bekerja itu semua ada namanya KPI-nya atau NKO lah ya. Jadi singkatannya apa kok saya lupa itu, NKO itu nilai kinerja organisasi. Hampir mirip seperti ini ya Bu. Ya, semuanya ada KPI-nya kan. Sama, ada NKO-nya, ada juga NKO pribadi, IKI namanya. Indeks kinerja
individu. Itu ada juga di kami. Jadi setiap kami wajib Fiskus itu kita punya target sendiri terkait dengan tusinya masing-masing, terkait dengan target pribadi ya, ada setiap orang. Organisasi juga ada. Nah, kami salah satu target kami adalah penerimaan. Nah, tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa kalau untuk Direktorat Jenderal Pajak DIY gitu ya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY itu kita targetnya 7,21 triliun. Dan alhamdulillah kita udah mencapai 80%. Jadi mohon doanya dan bantuannya nih para wajib pajak yang seharusnya bayar pajak, ayo bayar pajak gitu supaya kita juga bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Insya Allah. Oke, sudah kurang lebih 80% nih. Berarti itu artinya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak di DIY juga sudah cukup baik atau belum nih Bu? Sebetulnya dari tahun ke tahun kalau kita lihat time seriesnya ya, itu meningkat. Kepatuhan membayar, kepatuhan melapor itu meningkat, alhamdulillah. Tetapi ya pastinya masih ada juga gitu ya yang mungkin ketidaktahuan gitu ya. Jadi membayar pajaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kenapa saya sampaikan begini? Ternyata anak-anak kami nih ya yang di KPP, yang akun representatif di masih banyak juga membuat surat cinta tadi yang saya sampaikan. Itu kan intinya klarifikasi. Adanya pembayaran yang belum sebagaimana mestinya gitu. Ada sih masih. Tapi sejauh ini sih sudah jauh lebih baik, meningkat lah, dalam arti meningkat. Oke, ada progres ya Ibu. Ada progres gitu. Alhamdulillah. Termasuk juga mungkin ada pengawasan terkait dengan wajib pajak yang nakal Bu, yang tadi nakal harus dikasih surat cinta dulu baru ketemu nih misalnya gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Bu Roro nih Bu. Iya benar banget ini. Jadi terima kasih juga nih pertanyaannya. Jadi begini, kalau yang terkait dengan wajib pajak nakal itu memang kalau pernah dengar nih ya, orang pajak kan juga pernah ada wajib pajak yang kita penjarain loh gitu. Ada wajib pajak yang juga kita cekal loh. Jadi kami ini sebenarnya secara institusi kita tuh punya kewenangan mulai dari pengawasan sampai pada penindakan gitu ya. Bertindak itu dalam rangka tadi mengawasi, itu soft activity lah ya. Jadi diberikan disurati cinta dulu lah gitu. Ada yang sudah suratin cinta, ternyata nggak dibales-bales gitu, dicari nggak ada, nggak mau datang. Nah akhirnya akan kita tingkatkan kan, semua pekerjaan harus ada closingnya kan. Betul. Nah ini closingnya kita periksa karena mungkin nilainya signifikan juga kan. Setelah diperiksa ternyata gitu kan nggak bayar juga, udah sampai ini kan biasanya setelah diperiksa ada SKP-nya, nanti suruh bayar, nggak bayar juga, lari lagi ke penagihan. Nah di penagihan itu kita ada penagihan aktif, mulai dari surat teguran, surat paksa, blokir, sita, cegah, sampai giseling. Nah giseling itu ya tadi kalau memang udah nggak ya kita mau nggak mau ya non sewu ya, akhirnya bisa sampai masuk ke penjara gitu. Ada lagi dari sisi misalkan kayak polisi juga ada namanya buper dan penyidikan. Jadi buper itu dalam kerangka sudah ada pidana pajak. Itu pidana pajak dan itu kita lakukan juga gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin melihat di berita ini sudah diserahkan kepada kejaksaan, udah P21, udah P22, itu salah satunya dari pajak juga gitu. Dan itu biasanya WP-WP yang memang tidak kooperatif. Dengan tanda kutip ada pidana pajak yang dia lakukan. Gitu. Nah, yang nakal itu tadi gitu ya. Sebetulnya kalau udah nakal gitu kan ya. Tapi kita tuh kan ultimum remedium ya. Jadi sebetulnya lebih banyak ke penerimaan daripada menghukum orang kan. Nah, kalau dia udah nakal tapi dia mau membayar sesuai dengan kerugian negara yang dia sebetulnya kita nggak sampai penjara juga. Tapi ada juga yang karena tidak mampu, tapi ya ada yang juga bandel banget. Ya udah akhirnya bablas juga gitu. Itu kemenangan kami bisa sampai ke sana. Jadi ada alur-alurnya. Ada hukum juga ya. Ada pidana perpajakan namanya itu. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Veronica Anabel. Nih ini terkait dengan berita yang sekarang lagi marak juga Bu, selain konteks PPN yang naik nih 1% nih besok nih. Nah ini nih pertanyaan nih Bu, kenapa PPN naik sih Bu? Berat Bu rasanya Bu. Nah kan karena sudah membayangkan Bu semuanya serba naik nih, semua komoditas akan naik. Nah ini bagaimana tanggapannya Bu? Satu hal mungkin yang perlu dipahami oleh Mbak Veronica, ini kita melaksanakan
aturan perundang-undangan. Jadi undang-undang itu sudah dibuat waktu pada saat HPP tahun 2021 ya. Itu antara pemerintah dengan DPR dan sudah diputuskan. Sebelum diputuskan biasanya sudah juga hearing, sounding kan gitu ya. Sudah dilakukan dengan masyarakat, dengan akademisi dan segala macam. Jadi kemungkinan ini sudah diambil keputusan yang terbaik. Harapan kita kan seperti itu selalu ya. Jadi apa yang yang akan dilakukan itu adalah amanat undang-undang. Naiknya memang 1%, perlakuannya sama, hampir sama. Jadi nggak ada yang berbeda. Kalau untuk bahan makanan pokok gitu, itu nggak kena PPN, jangan salah. Semua yang diproduksi, nah itu baru kena PPN. Misalkan juga pendidikan nggak kena PPN, buku-buku yang memang ada nggak kena PPN. Ada juga di kesehatan, ada juga yang sensitif seperti itu. Tapi saya nggak apal juga ya semuanya. Tapi yang lebih untuk masyarakat banyak gitu ya sifatnya ya bahan makanan pokok segala macam itu nggak kena PPN dari dulu sampai sekarang. Nah, jadi yang meningkat itu memang adalah kegiatan atau barang yang memang selama ini sudah dikenakan PPN sih gitu. Naik 1%. Dan itu kan dimulainya sebetulnya mulai tahun 2023 kan masih 10 gitu. Sekarang kita 11, terus nanti menjadi 12. Di beberapa negara lebih tinggi dari kita loh. Gitu. Ya mungkin dalam rangka penerimaan negara dan keputusan ini juga sudah dibuat dengan sudah sounding dengan berbagai kalangan yang perlu gitu diajak bicara. Masyarakat juga kok kayaknya sebelum ini diundang-undangkan loh ya gitu. Insya Allah lah naik 1%. Jadi kalau harga kita nggak boleh sebut nama ya, itu air mineral gitu kan. Kalau harganya berapa sih sekarang ya? 3.000 kali ya? 3.500 ke 4.000 lah. 3.000. Nah sekarang kalau tadinya 11% itu 3.300 nih tambahnya 1% gitu. Sebetulnya kalau satuannya sih nggak terlalu terasa ya kalau ini. Tapi kalau ngitungnya 11 ke 12 gitu, memang psikologi kita naik gitu ya. Naiknya 1%. Insya Allah. Tapi itu amanat undang-undang sih yang kita tidak bisa tidak kita laksanakan. Itu. Langsung panik gitu ya Bu ya. Insya Allah jangan panik lah. Karena untuk tanggapannya panik gitu. Jangan panik ya. Karena nambah 1% ya. Insya Allah enggak lah ya. Insya Allah. Semoga kita juga bisa dipahami ya. Insya Allah ya. Oke, bisa dipahami karena dana-dana dari PPN juga nanti digunakan untuk masyarakat lagi. Betul. Siap. Oke. Yang selanjutnya nih Bu, ini sepertinya anak muda nih dari Disa gitu ya. Gimana dengan edukasi pajak sendiri untuk generasi muda? Mungkin ada program nggak dari teman-teman DJP gitu ya? Terus misalnya nih untuk milenial sendiri, untuk Gen Z apalagi, ini kan juga calon-calon wajib pajak dan malah justru juga sudah wajib pajak gitu ya Bu ya. Monggo tanggapannya. Sebagian pegawai kita Gen Z juga gitu. Jadi gini, sebenarnya di dalam perpajakan kita itu ada juga yang disebut calon wajib pajak. Nah, calon wajib pajak itu adalah anak-anak yang sekolah ya, mulai dari SD sebenarnya. SD, SMP, SMA, anak kuliah. Nah, kita itu sudah melakukan bukan publikasi, memberikan pemahaman kepada para calon wajib pajak ini. Ini namanya para calon wajib pajak gitu. Kita misalkan ada namanya Tax Go to School. Itu setiap tahun ada itu. Tax Go to School, ada inklusi pajak gitu. Ada lagi Renjani itu relawan pajak. Nah, jadi kalau mungkin saya sedikit ya Mbak sampaikan, kalau Tax Go to School itu anak-anak kita datang ke SD, SMP, SMA, ngobrol saja. Kalau anak SD ya kita ngomongnya sambil bermain. Ini loh pajak gunanya ini, lebih sederhana. Ke SMP lebih meningkat, SMA juga. Ada juga kita yang terkait dengan inklusi pajak. Inklusi pajak itu adalah dengan para mahasiswa. Jadi kita itu memberikan pemahaman tentang pajak di dalam mata kuliah dasar MKWU, kewiraan, agama, terus bahasa. Kita kalau nggak salah ada 7 ya kalau nggak salah itu 7 mata kuliah MKWU itu. Nah itu diselipin tentang perpajakan juga di situ gitu. Terus ada lagi Renjani. Jadi kalau awal tahun kita ada lagi SPT tahunan tuh kan lagi banyak-banyaknya nih. Ini mahasiswa boleh ikut terlibat langsung untuk membantu para wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam rangka lapor. Itu kita setiap tahun selalu ada dan ada perkumpulannya itu Renjani itu. Seru jadi seru juga mereka bisa ikut hadir langsung merasakan bagaimana menyampaikan SPT tahunan gitu. Dan kita juga membuat
membuat acara-acara melalui tech center. Kita punya tech center loh di masing-masing universitas. Kita udah punya 18 kalau nggak salah di sini. Dan akan kita tambah-tambah lagi dengan tech center tadi. Kita bekerja sama bagaimana pertama juga kepada internal dulu ya, internal kampus, kepada mahasiswa maupun dosennya gitu. Dan kita juga bersama-sama untuk memberikan edukasi kepada UMKM. Jadi kalau terhadap kaum milenial kita sudah banyak lakukan juga. Dan kaum milenial yang peduli pajak itu juga ada tuh. Saya lupa tuh namanya itu ada tuh yang terkait dengan kemarin ada yang jalan-jalan ke kantor saya nih. Untuk tanya-tanya aja gitu. Di sini ada sekitar 500 orang mahasiswa mahasiswa dan ada juga pegawai yang berkumpul dalam apa sih namanya? Komunitas uang kita. Komunitas uang kita itu anak-anak muda, anak-anak Gen Z. Dan seru ya Bu. Baru sebulan yang lalu berkunjung ke kami tapi itu Kementerian Keuangan. Jadi dia bisa kemana saja yang terkait dengan Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Keuangan. Datang, tanya, ngobrol sama kita. Keren kok, seru juga anak-anak muda yang mau berusaha memahami pajak juga banyak. Gitu ya. Jadi memang sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan bahkan dari anak kecil SD ya Bu ya? SD. Dari SD aja udah sambil bermain. Seru ya. Kita ajak mainan, game-game gitu tapi memasukkan unsur-unsur perpajakan. Gitu. Jangan disangka kalau belajar pajak itu harus udah dewasa dulu, enggak ya, bahkan dari kecil pun sudah diterapkan itu yang namanya cinta Indonesia, cinta negeri kita kan itu. Salah satu membayar pajak itu kan rasa cinta kita kepada negeri. Betul. Iya kan? Keren ya Bu. Insya Saya Allah ngebayangin gimana ya belajar tapi juga ada unsur-unsur pajak di situ padahal nggak tahu mereka ya kalau ternyata cuman pajak. Balik itu ada gedung itu gimana ya gitu deh anak-anak kita juga anak-anak muda juga yang ngajar. Jadi memang pajak itu dekat dengan anak-anak muda juga. Gitu ya Ibu ya. Diharapkan dekat dengan siapa saja. Betul, nggak cuma orang tua ya Bu ya. Siap. Kita anak muda juga harus dekat. Iya. Karena suatu saat akan menjadi wajib pajak. Betul, kan gitu. Calon wajib pajak. CWP ya Bu ya. Indonesia Emas, teman-teman Gen Z yang akan membangun negara ini kan. Betul. Dan yang ini nih yang menjadi salah satu kesimpulan kita karena ini termasuk lumayan banyak terjadi begitu ya Bu terkait dengan penerima WhatsApp ini yang mengaku DJP atau petugas pajak nih. Betul. Nah ini bagaimana nih Bu? Karena ternyata kasusnya cukup lumayan banyak ya Bu ya di berbagai macam KPP nih. Nah ini monggo. Jadi gini, ini kepada Star Lovers dan mungkin tolong disampaikan juga disebarluaskan gitu ya kehati-hatian kepada masyarakat umum apabila karena gini penipuan mengatasnamakan pajak gitu. Dan sekarang yang lagi keren juga nih penipuan mengatasnamakan Cortex. Sudah masuk. Saya sampai bingung juga kok ya paham banget dia ya gitu ya. Nah itu ada yang kita identifikasi itu ada 4 sebenarnya. Boleh saya bacain ya supaya saya nggak salah ya. Siap. Jadi pertama ini dimohon kehati-hatian masyarakat terhadap penipuan pengatasnamakan DJP atau Cortex gitu ya. Pertama, apabila menerima WhatsApp mengaku dari DJP, mengaku dari DJP atau petugas pajak di WA kan gitu. Jangan langsung, apalagi kalau urusannya pakai duit, minta apa gitu, konfirmasi dulu deh ke KPP terdekat atau call center tadi yang saya bilang 1.500-200 atau telepon ke KPP. Nomor telepon KPP itu kan selalu ada di itu ya, cari Google aja. Kanwil DJP DIY pasti keluar nomor teleponnya kan begitu. Nah, telepon aja dulu. Jangan langsung Anda ikuti kemauannya. Itu beberapa menggunakan WhatsApp. Ada juga yang kedua, menerima email mengaku dari DJP. Pastikan domain email hanya yang berakhiran @pajak.go.id. Di luar itu abaikan saja, jangan dihiraukan. Udah buang aja kalau bisa di skip lah gitu. Atau kalau diblokir lah ya kan. Ketiga, apabila menerima pesan bermuatan file berekstensi APK. Nah, ini juga ini sering ya, Bu, ini APK ini bukan hanya pajak sebenarnya, banyak juga yang menggunakan toh, tapi ini ada juga yang pajak sudah ini. Dan mengatasnamakan DJP. Harap segera diabaikan juga. Wes langsung blokir aja, enggak usah apa-apain gitu ya. Terus terakhir, apabila menerima pesan yang memuat tautannya nih ya, selain berakhiran pajak.go.id.
Nah itu juga diabaikan aja. Itu pasti bukan dari orang pajak. Orang pajak berkomunikasi. Memang kita suka ada WA juga, WA blast gitu ya, email blast gitu. Tapi pasti ada melalui pajak.go.id atau dari KPP. Jadi kalau ragu-ragu mendingan ditelepon. Jangan sampai termakan penipuan ini. Dan ini lagi marak-maraknya memang. Mungkin Ibu bisa cerita Bu yang penipuan yang paling besar yang Ibu pernah terima ini informasinya di mana Bu? Di daerah kemarin juga ada sih ada di KPP Sleman, ada di Wonosari yang sekretaris saya aja ada ya, bukan di ini ya, bukan ditipu, tapi yang kena tipu itu telepon ke sekretaris saya itu ada sekitar 6 orang juga. Wow. Bener, ini saya dapat ini, nomor ini. Udah abaikan, langsung di ini aja. Nah, khawatirnya kalau yang tidak tahu sudah panik duluan, karena kan bahasanya itu kan beda-beda tuh Mbak ya. Betul. Nah, itu kadang orang yang tidak tahu pajak udah ya mungkin grogi dulu gitu kali ya. Terus akhirnya ada juga karena begini, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan nama, tapi ada juga yang sudah kena pengaruh itu dan membayarkan gitu. Dan rupiahnya juga lumayan gede kan, kasihan gitu loh. Bahkan jadi, sampai itu mungkin ngaruhnya ke psikologi ya Bu ya. Lagi-lagi psikologi udah panik duluan langsung bayar gitu. Intinya jangan panik duluan deh. Kalau menerima apapun itu harus dicek dulu ya Bu ya. Apalagi yang di 4 ini atas nama kita, kalau nggak yakin udah deh. Apalagi ada duitnya gitu, telepon dulu gitu. Ya. Kalau surat cinta tadi yang saya sampaikan itu pasti ada KPP-nya dan segala macam. Dan biasanya kita nanti nggak telepon-teleponan, datang yang dimintanya. Bapak Ibu harap datang. Jadi clear kalau itu. Ya, insya Allah saya sih sangat berharap dan menghimbau nih kepada seluruh masyarakat melalui Star Lovers kali ya. Tolong disampaikan kalau ada yang seperti itu, diabaikan saja. Karena saya juga punya WA grup teman-teman saya itu juga banyak nih nanya gitu. Aku bilang abaikan saja gitu. Jangan diikutin. Karena kalau udah dibuka, Mbak, itu langsung kesedot gitu. Jadi penipu zaman sekarang emang kita luar pinter biasa ya Bu Erna ya. Luar biasa. Bahkan menggunakan Cortex juga gitu ya. Tahu aja ya. Iya, ada yang pakai Cortex saja. Ya Allah, Cortex aja belum kita publish kan. Makanya baru masih diedukasikan kan, masih dipublikasikan. Udah ada yang menipu pakai Cortex. Ampun deh gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi Star Lovers ya. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan kantor pajak atau DCP gitu yang tidak ada, apalagi yang emailnya nih tidak @pajak.go.id itu abaikan saja gitu ya. Betul. Oke, terakhir Bu Erna, ini mungkin bisa disampaikan ke Star Lovers gitu ya terkait dengan adanya Cortex sistem ini. Karena kan ini yang akan di launching sebentar lagi ya. Harapannya dengan adanya Cortex ini seperti apa? Sampaikan ke Star Lovers silakan. Oke, terima kasih Mbak, ini sebagai closing ya. Jadi kepada kepada masyarakat maupun kepada wajib pajak khususnya. Jadi Cortex ini insya Allah kan akan di launching 1 Januari 2025. Nah, pada saat di launching kami sangat berharap para wajib pajak atau masyarakat itu sudah mengenal apa itu Cortex. Nah, Cortex itu bisa dikenali melalui edukasi yang kami lakukan, melalui Instagram juga bisa melalui pajak.go.id juga bisa gitu ya. Kalau memang ada teman-teman atau masyarakat yang punya komunitas mau kita edukasi, monggo saja menyurati kami akan lakukan. Harapan kami adalah sebelum ini di launching, masyarakat khususnya para wajib pajak sudah sedikit banyak paham tentang Cortex. Nah, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, Cortex ini adalah harapan besarnya adalah memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, gitu ya. Harapan besar, dan tentunya bagi kami juga akan memudahkan. Kita yang diawasi kan banyak banget ya, dengan sistem yang lebih terintegrasi, insya Allah gitu ya. Tetapi kalau memang ada wajib pajak atau masyarakat yang memang kok masih bingung gitu ya terkait dengan Cortex, nah monggo nanti bisa membuka tadi yang saya sampaikan atau datang ke KPP, datang ke Kanwil, nanti kita akan memberikan informasi. Harapan kita nanti kalau dengan Cortex wajib pajak lebih bisa memahami hak dan kewajiban perpajakannya, insya Allah juga nanti penerimaan pajak harapannya juga bisa meningkat. Harapan
paling utama adalah kesejahteraan masyarakat, kita gitu ya, warga negara Indonesia atau kita ya di Indonesia itu juga akan jauh lebih baik. Karena penerimaan pajak adalah penerimaan terbesar dari penerimaan negara. Semakin kita bisa memberikan penerimaan yang baik gitu, harapannya juga akan memberikan kesejahteraan yang baik juga untuk masyarakat gitu. Okay. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang terakhir kepada Mbak Widya, juga kepada Star FM yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk sedikit banyak menyampaikan terkait dengan Cortex, dan juga kepada Star Lover yang sudah mendengarkan atau melihat. Moga-moga apa yang saya sampaikan memberikan pemahaman lebih terkait dengan Cortex dan apa itu pekerjaan kami yang ada di perpajakan. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ernest sekali lagi ya. Juga ada simulator terpadu juga sebenarnya. Iya. Terkait Kita dengan leafletnya Cortex, kita ya. buka kita ini. Nanti yang mungkin ingin menanyakan tentang ini bisa Japri Widya deh. Karena sebenarnya sudah ada simulatornya ya Bu ya. Ada. Jadi persiapan kita akan lebih mudah gitu ya nanti ketika menyongsong 2025 nanti kita sudah paham tentang konteks itu sendiri. Betul. Gitu ya. Tapi memang kalau SPT mungkin diinformasikan juga untuk SPT tahunan tahun 2024 ini masih bisa tidak menggunakan Cortex karena supaya tidak terlalu, kan banyak banget ya gitu. Tapi kalau masa sudah harus menggunakan Cortex gitu. Oke, terima kasih Bu Erna. Sama-sama. Untuk Star Lovers, mari kita laksanakan kewajiban perpajakan kita ya dengan terima benar kasih. ya. Dari kita untuk kita gitu oleh ya. kita. Oleh kita. Pokoknya itu ya. Saya Widya Pradipta juga pamit. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.